bilang, saya tadi tidur bang, ketiduran, saya istirahat di samping trek, nggak ada bang. Dia heran, dia bilang, nggak ada bang, nggak ada yang istirahat di situ, kata dia gitu. Nah kita kan mulai aneh nih, ya kan, mulai aneh. Selamat datang di episode Horror History. Di episode yang pertama ini, saya sudah mendatangkan narasumber yang dia sudah memiliki sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Ini dia narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bang Agung. Waalaikumsalam. Jadi Bang Agung, dengar-dengar Bang Agung ini punya kisah yang nggak bisa dilupain. Iya betul. Makanya kita datang ke sini, kita mau cerita. Terutama ketika naik Gunung Slamet. Gunung Slamet. Gunung Slamet. Ya pemirsa, inilah dia yang akan dibawakan oleh Bang Agung, cerita-cerita. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jika Anda senang dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Subscribe apa? Subrek. Sobrek. Dan juga klik lonceng notifikasinya. Karena dengan begitu Anda mendukung dan berpartisipasi dalam karya kami. Ini dia kisah Bang Agung di Gunung Slamet. Selamat mendengarkan. Kira-kira 8 Juni 2018. sama siapa aja Bang? Banyak sih, satu rombongan, satu tim lah. 12 orang. Di antaranya Cek. mungkin 2 orang atau 3 orang bisa disebutkan. Saya, Nurdi, sama Njun. Iya. Terus ada cewek juga satu. Gitu. Dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain lah. Oke, Bang, waktu itu gimana awalnya? Apa emang mau ke Gunung Slamet atau bagaimana kisah dimulai perjalanan ke Gunung Slamet tersebut? Nah, awalnya mah tujuan kita itu, jadi 12 orang itu ada yang mau ke Gunung Sindoro, ada juga yang mau ke Gunung Sumbing. Iya. Berhubung di terminal itu kita udah nggak dapet bis yang buat ke Wonosobo tuh, jadi kita mutusin buat ke Gunung Slamet. Padahal di Gunung Slamet aja waktu itu kita udah nggak dapet bis. Yang buat ke Bobotsari itu bis Bobotsari udah nggak ada. Dan akhirnya Kita ngambil bis yang ke Purwokerto. Jadi dari Purwokerto itu kita di koper lagi, naik angkot sampai base camp. jadi memutuskan untuk ke Gunung Slamet. Berarti sebelumnya Iya. nggak ada rencana. Nggak ada rencana. Kayak sebuah panggilan gitu ya. Bisa dibilang kayak gitulah. Dan akhirnya jam berapa tuh lu sampai ke sana? Sampai itu jam 7:30 pagi Di hari di hari Jumat. Jumat. Nah, terus sampai dah di base camp gitu. Sampailah di base camp jam 8. Jam 8 itu kita sampai base camp nih, packing ulang, langsung kita buat ngerencanain naik. Gitu. Jadi kita tepatnya jam 8:20 kita briefing. Biasalah tuh. Biasa briefing, berdoa, selesai makan, kita naik sampai pos 1 Lewat jalur Bangbangan. Ada nggak sih pesan yang nanti nggak boleh begini gitu pas mau naik lewat jalur Bangbangan? Nggak ada kayaknya, nggak ada yang ngasih tahu juga sih. Nggak ada yang tahu. Oh iya, ada di pos 4 itu nggak boleh istirahat. Di pos 4 nggak boleh istirahat. Iya, pos 4 Samarhantu itu nggak boleh istirahat katanya. Bahkan mitosnya sholat aja di situ nggak dibolehin. Jadi pos 3 sampai pos 5 itu. Terus dimulailah nanjak dengan 12 orang. 12 orang sampai pos 1 kita istirahat, ngopi santai lah ya kan. Sampai pos 2 itu kita pisah rombongan. Jadi yang 12 itu dipisah. Nah iya, dimulailah dari situ. Di pos 2 kita pisah rombongan. Sampai pos 3
itu kita 2 orang nih yang tadi, termasuk saya sama Nurdi, itu mutusin buat naik duluan. Nah karena kita udah kelamaan. Waktu itu jalur selamat penuh. Waktu lagi rame-ramenya lah, lagi rame-ramenya. Jadi banyak pendaki waktu itu ya? Banyak banget pendaki. Takutnya kita nggak kebagian tempat buat bangun tenda. Akhirnya memutuskan untuk Berangkat duluan. walaupun harus terpisah. Iya. Nah, di perjalanan pos 3 ke pos 4 itu, saya ketemu sama anak mahasiswa dari Kerawang. Dia nanjat berempat, cuma yang bertiga udah duluan. Itu dia sendiri. Saya ngobrol biasa sama si mahasiswa dari Kerawang ini. Karena kalau naik gunung itu walaupun nggak kenal kita harus saling sapa gitu. Iya betul, saling sapa, ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah di tengah perjalanan saya kan nanya, bang berapa orang? Dia bilang 4 orang bang, gitu kan. Sisanya mana bang? Udah duluan, takut dia, karena dia tuh bilang kayak gitu, takut di atas kepenuhan, takut nggak dapet tempat buat bangun tenda atau dia gitu kan. Makanya saya ngeduluin yang itu, anak mahasiswa dari Kerawang itu, saya ngeduluin. Ya udah bang saya duluan ya, gitu kan. Kata dia ya udah bang, hati-hati, gitu kan. Berangkatlah saya ke pos 4 itu. Sampainya di pos 4 benar-benar kecapean nih. Karena berat ya. Karena berat, bawa carrier yang 100 liter ya kan. Istirahatlah di pos 4. Di pos 4. Waktu itu masih ada orang. Masih ada orang. Masih ada orang, di belakang tuh masih ada orang. Nah, saya duduk di bawah pohon gede tuh, yang pokoknya kalau pernah naik Gunung Slamet di situ ada pohon gede nih, terus agak kayak bolong gitu kan, agak kayak bolong. Di atas plang itu ada plang tulisan pos 4 Samarhantu. Nah saya istirahat di bawah pohon itu. Padahal waktu di awal udah diingetin gitu ya. Udah diingetin. Buat nggak istirahat di situ. Iya, Buat karena lupa. Karena lupa. Istirahatlah di situ. Saya rebahan, nggak ada niatan buat tidur gitu kan. Saya bilang ke teman saya, lu jangan tidur, gitu kan. Jangan tidur, takutnya gua ketiduran. Nah pas rebahan gitu, ternyata benar ketiduran. Tiduran di pos 4 itu. Itu tuh kalau di gunung itu kayak sapa-sapa, permisi bang, apa duluan bang, apa semangat bang, itu tuh udah lumrah di gunung tuh, itu udah pasti. Nah saya tidur itu di samping trek, di samping jalan, di bawah pohon itu kan trek. Di situ itu tuh apa ya, kata teman saya, berhubung saya ketiduran tuh, kata teman saya itu sama sekali nggak ada yang nyapa. Padahal pendaki itu banyak gitu ya. Padahal pendaki banyak yang Ya, lewat. karena waktu naik Selamat sedang rame-ramenya. Iya, waktu itu sedang rame-ramenya tuh Selamat tuh. Itu tuh apa ya? Kayak nggak ada yang ngeliat aja. Cuma saya belum nyadar kalau saya kayak apa ya? Udah kayak mau hampir hilang lah gitu kan. Itu nggak sadar. Cuma ya biasa aja mungkin gimana gitu kan. Nah teman saya tuh ngebangunin, bangun udah 4:30, kata dia gitu kan. Oh ya udah ya, lanjut jalan lagi. Saya lanjut jalan lagi nih. Itu tuh banyak pendaki. Saya nyapa itu nggak ada yang nyaut dia, nggak ada yang ngerespon lah. Kayak saya bilang duluan bang. Itu tuh dia cuma diem aja gitu kan. seolah-olah nggak ngeliat gitu. Seolah-olah nggak ngeliat. Sampai kita nyapa lagi. Permisi bang. Itu sama. Nggak ada yang ngerespon juga. Ketemulah kita sama anak mahasiswa itu yang tadi ketemu di perjalanan pos 3. Nah, ketemulah sama dia. Berhubung disapa itu, dari situ udah nggak ada yang ngerespon, kita pegang lah tangannya ya kan, pegang. Bang, gitu. Dia kaget lihat kita itu, lihat kita berdua dia kaget. Kata dia gini, lah bukannya tadi abang duluan, kata dia gitu kan. Bukannya tadi abang duluan. Kita jawab, iya bang duluan, cuma saya istirahat dulu di pos 4 gitu. Nah kata si mahasiswa ini, bukannya di pos 4 itu nggak boleh istirahat bang, tadi gitu kan. Emang iya bang? Oh iya, pos 4 itu sama rantu ya bang,
Iya, di pos 4 itu nggak boleh bang istirahat. Bahkan mitosnya aja, sholat aja nggak boleh. Itu, jadi pos 4 itu benar-benar harus dilewatin. Gitu. Tapi si mahasiswa itu ngelewatin pos 4 dong. Ngelewatin. Seharusnya ketika lu ketiduran di situ, dia negur lu dong. Nah, di situ aja dia bilang, kata dia gini, perasaan tadi di pos 4 saya nggak lihat ada yang istirahat bang, kata dia gitu. Nggak ngeliat siapa-siapa. Nggak lihat siapa-siapa. Termasuk abang itu nggak kelihatan. Ya mungkin iya, gitu. Makanya saya bilang, saya tadi tidur bang, ketiduran. Saya istirahat di samping trek, nggak ada bang. Dia heran, dia bilang, nggak ada bang, nggak ada yang istirahat di situ, kata dia gitu. Nah kita kan mulai aneh nih, ya kan, mulai aneh. Nah Itu jam berapa tuh kira-kira? jam setengah limaan. Setengah limaan. Jam 5-an. Iya, jam 5-an lah gitu, setengah 5, jam 5-an. Nah sampai pos 5 itu setengah 6. Sampai pos 5 setengah 6. Iya, ternyata benar di atas itu udah penuh gitu. Bahkan kita dapat buat camp aja nih, buat bangun tenda itu benar-benar di samping jurang. Di samping jurang tuh. Kita kan bawa tenda 4 tenda. Dari 12 orang lu bawa 4 tenda. 4 tenda. Di situ akhirnya dapat nih tempat camp, biarpun di samping jurang ya kan, di samping jurang. Ya udah kita bangun tenda berdua nih, istirahat, ngopi bentar, nggak lama anak-anak sampai. Nah di situ udah mulai aneh nih, berhubung yang lain kecapean ya kan, makan sebentar, ngopi. Jam 9-an itu anak-anak udah pada tidur. Jam 9 malam. Jam 9 malam, jam setengah 10-an udah anak-anak udah tidur. Udah pada tidur Karena kecapean habis makan. Ya. Kita berdua belum tidur. Yang saya bilang nanjak sama saya itu, iya, si Nurdi itu. Kita belum tidur nih berdua. Masih ngopi, masih ngobrol-ngobrol. Nah, jam setengah 12-an, jam 11, jam setengah 12-an itu kita mutusin buat mau tidur karena paginya kan kita harus summit. Nah, di situ seberes kita makan mau tidur itu tuh kayak ada yang nyamperin tenda gitu kan, Nah kita kan kiranya temen gitu, kita nggak keluar karena cuaca waktu itu ekstrim, dingin banget waktu itu di Slamet. Kabut tinggal. Nggak kabut, cuma cuaca benar-benar dingin sampai teman kita ada yang mau hipo gitu kan. Itu tuh suara orang yang nyamperin itu seolah-olah kayak muterin tenda. Suara itu tuh suara orang jalan muterin tenda. Selisih berapa menit suaranya hilang, ntar ada lagi muter tenda itu gitu. Karena kita nggak mau keluar, bukan nggak mau keluar sih, cuaca ekstrim, nggak berani keluar. Iseng. Ya takut juga, termasuk takut juga, karena kita udah mikirin dari bawah aja kayak gitu kan, kejadian kayak gitu. Udah bisa ngongkoh ya? Ya bisa ngongkoh kan. Nah kita lanjut summit, paginya bangun itu summit, kopi sebentar, makan, lanjut summit. Summit aja itu udah benar-benar nggak enak gitu. Jadi teman kita nih satu orang hampir hipo, yang cewek itu sakit gitu, demam. Nah mutusin lah teman kita ditinggal satu orang gitu buat nemenin yang 2 orang itu, yang 2 orang hampir kena. Jadi lu summit tuh dengan keadaan orang 9 orang. 9 orang summit. Itu kan termasuknya ganjil ya? Iya. Iya, itu kan termasuknya ganjil. Itu tuh saya itu jalan di paling belakang dari tim itu, ngejejer. Saya jalan di paling belakang. Itu tuh kayak ada yang ngikutin aja. Apa cuma saya yang ngerasa, apa teman-teman saya juga gitu. Jadi
kayak ada yang ngikutin itu gini. Perasaan saya di jalan paling belakang. Waktu saya istirahat, itu dia ikut istirahat. Waktu itu masih gelap. Cuma satu-satunya penerangan cuma headlamp doang, lampu headlamp doang. Jadi kita istirahat, dia ikut istirahat. Ini orang siapa? Apa dari tim kita? Gitu kan? Apa bukan? Tapi kelihatan. Kayak pendaki, cuma pakai kupluk gini, gitu. Kalau muka itu nggak kelihatan gitu. Karena gelap, silo ya kan? Iya. Silo dari headlamp itu muka tuh nggak kelihatan. Jadi naiknya 9, pas summit 9 nih. 9. Itu pas lu istirahat jadi 10. Berasa 10. Tapi teman-teman lu sendiri pada Ngelihat juga, tapi kayak nggak nyadarin aja gitu. Cuek. Itu yang benar-benar nyadarin tuh cuman saya. Sama sih teman saya ini. Itu berdua tuh. Kayak ngerasain kayak gitu tuh. Ngerasain benar-benar kayak ada apa sih ini? Itu cuman saya berdua. Yang lain masih bisa ketawa-ketawa. Masih bisa bercanda-bercanda gitu. Padahal pendakian itu benar-benar rame. Gitu. Kenapa dia ini kayak entah pisah rombongan apa gimana ya kan? Tapi sempat ngobrol? Enggak. Serem coy. Enggak berani. Ya makanya dari situ aja ya kan. Jalan nih. Waktu kita istirahat, break gitu kan. Minum sebentar. Enggak lama lanjut jalan lagi. Itu tuh dia ngikut terus. Jadi kita lanjut jalan. Ayo lanjut. Dia bangun, lanjut jalan. Nah, padahal posisi saya itu benar-benar ada di paling belakang. Gitu. Nah, sampai matahari terbit, kan udah lumayan mau terang nih. Udah lumayan terang. Itu tuh nggak ada dia. Hilang, entah kemana gitu kan. Perasaan tadi karena udah punya firasat kan kayak agak lihat ke belakang. Nah, pas kayak mau matahari mau terbit tuh nggak ada dia. Nggak ada, udah nggak ngikutin. Orang yang lu ngikut sama lu dari pos 5 sendiri, lu break dia ada, tiba-tiba dia ngilang begitu matahari terbit. Iya, kayak gitu. Nah, pas matahari mau terbit gitu kan, kita istirahat. Saya nyari orang itu yang tadi ngikutin saya. Emang benar-benar udah nggak ada. Nah, kalaupun emang ada ya kan, harusnya dia ngeduluin, ya kan? Dia harusnya ngeduluin. Ketemulah gitu kan. Kalau enggak harusnya itu tuh nggak ada. Jam 10 siang di Gunung Slamet itu tuh udah nggak boleh sebenarnya. Udah nggak boleh ada di puncak. Karena dia gas beracunnya katanya keluar. Nah, kita sampai jam setengah 10. Sampai puncak jam setengah 10. Jam 10 lewat sedikit kita udah turun karena nggak boleh. Nah, di situ benar temen itu 2 orang tangannya sobek tanpa dia rasa. Itu sobek telapak tangannya. Cuma dia nggak ngerasanya pas di tenda. Pas di pos 5 itu. Di pos 5 sampai tenda ngeliat tangan sobek. Kayak gitu. Tapi setelah itu akhirnya lu turun seperti biasa. Sampai pos 5 istirahat. Di pos 4 kita kepikiran gitu. Di pos 4 nih sampai lari saking takutnya di pos 4 sampai lari buat sampai ke pos 3 gitu. Setelah sampai pos 3 ngopi bentar. Ya udah, kita udah nggak mau pecah-pecah lagi. Itu kenapa bisa pecah? Apa karena ada egois atau ada apa, atau lama, atau tadi yang ngejar target juga gitu. Ngejar target juga sih sebenarnya, karena pendakian ramai juga kan. Tapi turun normal alhamdulillah normal sampai camp lagi.
Ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan buat para pendaki? Ya pesannya apa ya? Ya istilahnya gini, kalau lu nggak siap mendaki, nggak usah mendaki, gitu. Jadi gini, jangan pernah egois lah, gitu kan. Ke gunung bukan cuman tempat eksistensi, bukan buat foto-foto, gitu kan. Kita tuh ke gunung buat nyari jati diri kita nih. Kita ini siapa? Sekecil apa sih kita di mata Allah? Nah kayak gitu. Intinya Bang Agung ngomong, kalau lu naik gunung bukan buat story, tapi untuk mencari diri. Dan ingat kepada Ilahi. Ini jangan buang sampah sembarangan. Salam lestari. Itu tadi pesan-pesan dari Bang Agung, dan Bang Agung ini masih punya kisah-kisah sangat luar biasa lainnya. Jika rekayanya, maka kita akan undang Bang Agung lagi ke tempat ini untuk berceritakan kejadian-kejadian yang tidak bisa dilupakan yang sangat luar biasa di beberapa gunung yang ada di Indonesia. Terima kasih Bang Agung. Sama-sama. Sudah mau datang ke sini dan berbagi cerita buat kita semua. Yang pasti kalau pesan dari gue sendiri, jaga alam sekitar kita. Salam lestari. Salam lestari. Gerak. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.